Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Festival di Rumah Aja bersama saya Muhammad Andrianto yang akan menjadi moderator dan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kembali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang saat ini sedang menonton live streaming Festival di Rumah Aja yang diselenggarakan oleh ID Next Leader. Nah, buat teman-teman di rumah, hari ini kita akan berbicara terkait inovasi dan ide nih. Mungkin teman-teman yang mau mulai membuat karir bisnisnya sendiri, saat ini masih bingung nih, kira-kira gimana sih cara mencari bisnis yang baik, yang menarik untuk dijadikan bisnis, atau buat teman-teman yang mungkin sudah punya bisnis, tapi bingung nih gimana cara mengembangkan bisnisnya supaya tetap bersaing di pasar. Hari ini kita akan belajar dari salah satu inspirator yang sudah cukup sukses di dalam mengembangkan ide-ide bisnisnya. Nah, mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan namanya Warung Abnormal, atau Bakso Bujangan, atau Foodies.id. Hari ini tema yang akan kita angkat adalah 6 Steps to Keep Innovate. Sudah bergabung bersama kita, founder dari Warung Abnormal dan Bakso Bujangan, sekaligus co-founder dari Foodies.id. Kita ucapkan selamat datang kepada Kak Sarita Suteja. Selamat siang Kak Sarita. Hai, selamat siang semua. Gimana kabarnya Kak? Bahagia dan sehat walafiat. Masih tetap di rumah aja ya Kak ya? Masih dong. Jadi buat teman-teman di rumah, kita akan buka sesi Q&A dari teman-teman yang mau bertanya secara langsung nanti kepada Kak Sarita. Teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar yang ada di sudut kanan atas layar kalian. Dan nanti akan kita bacakan di sesi Q&A nanti bareng sama Kak Sarita Suteja. Sebelum kita cerita lebih banyak nih Kak, mungkin Kakak bisa cerita sedikit pengalaman Kakak, bisa kenalin diri Kakak dulu, dan perjalanan Kakak, kenapa bisa terjun dan akhirnya sukses di industri kuliner. Halo semua, nama saya Sarita. Mungkin ya yang sama tadi yang udah dikenalin sama Andre juga. Sebenarnya sih kalau ditanya pertama kali masuk ke kuliner itu sebetulnya kalau anak zaman sekarang nyebutnya pivot. Maksudnya jadi dulunya itu sebenarnya saya sama beberapa teman saya itu kita punya bisnis konsultan sebenarnya dulu, tapi dulu banget, udah lama banget. Jadi jauh sebelum kita mulai bisnis kuliner, ya itu kita dulu punya bisnis konsultan, kemudian ya malang melintang sampai akhirnya kita memutuskan untuk pivot ke bisnis kuliner. Waktu itu ya kalau ditanya kenapa kuliner, karena merasa bahwa kan kalau mau bisnis pengennya sustain. Yang sustain itu ya pasti kebutuhan kebutuhan dasar manusia kan sandang pangan papan waktu itu plus kuota sekarang gitu. Tapi kalau dari sandang pangan papan itu ya kalau ngomongin fashion terus terang nggak sesuai capability gitu, kagak fashionable orangnya kita. Tapi kalau misalnya bisnisnya di properti juga saat itu kita nggak punya sumber daya uang yang cukup besar ya, karena kan butuh modal yang sangat besar. Nah, saat itu kita meliriknya kuliner, karena kalau pangan rasanya kan nggak akan pernah berhenti, lebih sustain lah dibanding yang lain. Dan saat itu kita memang seneng makan aja sih gitu. Nah, tapi memang di 2013 pertama kita mulai itu kan di Nasi Goreng Rempah Mafia. Outletnya ada di Bandung, Jalan Dipati Ukur 51. Waktu itu memang yang kita lakukan itu kita bener-bener start small banget gitu kan. Jadi saya sama beberapa temen lah gitu, istilah zaman dulu kita patungan lah, gue punya uang segini, lu punya uang segitu, kita patungan. Kalau zaman sekarang nyebutnya bootstrap biar keren kan. Anak startup sekarang nyebutnya kita bootstrap, kemudian udah patungan. Ya udah kita mulai aja dari satu outlet yang super sangat kecil sekali di Jalan Dipati Ukur 51. Tapi memang saat kita memulai bisnis itu kita udah plot sih sebenarnya. Jadi maksudnya udah plot kita akan ada brand kedua di tahun depan, brand ketiga di tahun depannya lagi gitu. Kemudian kita punya ilmu yang namanya revenue stream. Jadi memang udah kita petain gitu. Maksudnya nggak hanya cuma mengandalkan penjualan di outletnya aja gitu, tapi ada beberapa revenue stream yang udah kita break. Ya kemudian setelah kita susun, ya mulai masuk juga beberapa co-founder ya gitu. Kemudian ya kita membesar ya sampai sekarang, sampai di tahun lalu deh kalau nggak salah, sekitar setahun setengah yang lalu, kita kan memang selain punya passion makan, itu juga punya passionnya itu sebenarnya berbagi, sharing, karena banyak juga sebenarnya yang minta kita berbagi. Akhirnya kita
bikin si Foodies. Jadi Foodies itu FODIZZ.id kalau misalnya mau cari di websitenya, tapi namanya itu sebenarnya Foodies gitu. Jadi dia itu adalah, kita bisa bilang bahwa dia itu adalah the first F&B learning platform. Jadi benar-benar fokusnya itu untuk belajar, tapi hanya kuliner saja gitu. Tapi bukan belajar masaknya ya, bukan belajar masaknya, tapi belajar bisnisnya. Jadi kayak misalnya mindsetnya seperti apa, kemudian bikin financial projection-nya seperti apa, operational practice-nya seperti apa, marketing seperti apa, branding-nya seperti apa, sampai nanti yang agak advance itu ada mindset CEO-nya seperti apa, kemudian nanti ada food safety itu benda apa dan harus bagaimana. Jadi macam-macam ya, sampai ada kelas-kelas yang khusus mengajarkan misalkan kalau kita misalnya mau dimitrakan, itu legalnya seperti apa, kemudian nyusun strateginya seperti apa, itu ada semua kelasnya. Gitu. Jadi kalau sekarang ditanya ya, sekarang lebih banyak sibuknya di mana gitu. Justru lebih banyak kita sibuknya, kalau saya sekarang itu lebih banyak sibuknya itu justru di Foodies. Gitu. Jadi kalau kayak apalagi sekarang pada WFH sekarang kan gitu. Jadi akhirnya punya kerjaan PR sama anak-anak kontennya itu disuruh bikin podcast di rumah. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, berarti karena memang passion di makanan dan makanan itu yang cukup sustain lah kayak ibaratnya ya. Yeah. Oke, back to the topic, 6 steps to keep innovate nih. Yeah. Apa sih yang mau kakak bagiin dari 6 langkah untuk tetap berinovasi? Nah, jadi gini, sebenarnya sih yang saya sedikit sharing aja. Ini kan di sini ada 6 step ya, gitu kan. Ada objektif yang pertama, terus ada insight, ideation, validation, execution, sama evaluation and feedback. Jadi lebih ke gini, kenapa saya pilih ini? Karena kan setiap orang tuh kan selalu bertanya ya gitu, maksudnya gimana sih caranya bertahan dalam bisnis? Jawabannya itu kan selalu di inovasi. Tapi inovasi itu kan bukan sesuatu yang apa ya, ide itu kan bisa datang dari mana aja betul. Tapi ide itu bukan serta-merta tiba-tiba jreng gitu, dapat ilham gitu atau dapat sesuatu yang turun dari langit. Sebenarnya kan nggak begitu. Di sini yang saya mau share itu adalah step-stepnya. Gitu. Jadi misalnya yang pertama nih objektif, maksudnya objektif itu apa sih gitu kan? Nah, kita harus tetepin dulu kalau kita mau jadi inovatif gitu, kita harus tetepin dulu kira-kira tujuan yang mau dicapai dari inovasi yang kita buat itu apa gitu. Jadi sama kayak zaman-zaman kita bikin skripsi lah kan harus cari problemnya dulu. Nah kira-kira inovasi kita ini akan menjawab problem yang mana gitu. Kalau di bisnis restoran nih misalnya ya, kan sebenarnya kalau ditanya problem tuh kan banyak. Yang paling sering disebut sama orang sih sales ya, bener kan? Gitu, sales. Nah sales itu juga sebenarnya kalau di kita itu kita break lagi, sales itu sama dengan TC dikali AC. TC itu istilahnya total check. Total check tuh gampangnya sih jumlah transaksi lah gitu. Salesnya itu adalah jumlah transaksi dikali basket size, artinya satu angka penjualan yang terjadi di setiap transaksi yang ada gitu. Jadi gampangnya sih ginilah. Jadi angka omset itu, sales itu kan sama dengan jumlah transaksi yang terjadi, berapa kali transaksi dikali rata-rata orang tuh kalau sekali beli berapa gitu. Itu kita sebutnya itu TC sama AC. TC itu total check, AC itu average check. Jadi rata-rata orang beli itu satu transaksi berapa. Nah, atau objektifnya bisa jadi itu sales ya. Atau bisa juga misalnya kita bilang, saya maunya bikin efisiensi di sebuah outlet gitu. Efisiensi itu kan berarti kan pengiritan, ngomong bahasa gampang ya, pengiritan. Atau misalnya mau nyari, mau ngurangin OPEX sama CAPEX. Pokoknya sebenarnya yang namanya objektif itu kan sebenarnya bisa cukup banyak, tapi harus dikerucutkan dulu. Kita mau menjawab problem yang mana. Jadi harus ditentuin dulu gitu. Jadi misalnya nih ya, saya kasih contoh. Dulu kita di satu outlet kan ingin ada pengurangan karyawan misalnya di satu outlet. Jadi misalnya kalau satu outlet isinya misalnya sekitar 10 orang misalnya 2 shift 5 misalnya ya gitu. Itu kan cukup banyak. Jadi misalnya saya objektifnya itu adalah
mau efisiensinya itu mengurangi jumlah karyawan. Kenapa? Karena ke depannya itu kan kita pengen mulai standarnya UMR, of course jadi tinggi kan cost labor-nya. Itu kan sebenarnya kan salah satu tantangan pebisnis juga. Objektifnya apa? Oh, saya mau nge-reduce jumlah karyawan, tapi tetap mau increase sales. Jadi nggak berarti jumlah karyawan turun, tapi salesnya juga turun. Kan pengennya jumlah karyawan turun, tapi salesnya tetap terjaga atau naik bahkan gitu ya, tapi tidak mengurangi service yang ada. Nah, itu sih step 1. Kemudian step keduanya itu adalah insight. Nah, jadi setelah kita tentukan, oke, saya tujuannya apa? Saya mau reduce cost karyawan misalnya gitu kan. Oke, insight-nya itu apa? Insight itu bisa saya terjemahkan menjadi 3 hal. Itu adalah kita cari data, fakta, dan informasi. Maksudnya gimana? Jadi kita itu benar-benar ngumpulin data. Kalau saya sih ngebaginya gampang ya. Yang gampang itu adalah desk research sama field research. Kalau desk research itu semua hal, semua informasi yang kita bisa dapat dengan kita duduk dan laptopan lah, kasarnya gitu. Jadi kita nggak perlu turun ke lapangan, tapi misalnya kan macam-macam ya, bisa kita cari data misalnya dari BPS atau infografis, atau kan sekarang kayaknya banyak juga yang suka sharing PDF yang banyak banget lah infonya, ada yang sifatnya data gitu, atau misalnya juga bisa juga kita searching kompetitor lagi ngapain. Kan yang gampangnya kalau dari marketing itu kan 4C, company, customer, kompetitor, sama change. Kalau company ya udah pasti kita ngelihat ke dalam, kita punya data di dalam tuh kita punya apa aja. Kalau kompetitor ya kita amatin aja. Cara yang paling gampang itu kan amatin aja sosial medianya kalau sekarang ya, gitu kan. Kemudian customer, ya kita cari tahu si customer kita itu habitnya kayak gimana, mereka suka produk kita yang mana sih, gitu kan, yang mana sih, gitu. Kalau change itu yang ya kebijakan pemerintah dan hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi ya, maksudnya kalau yang ini kan kita bisa pengaruhi, kalau ini kita nggak bisa pengaruhi. Misalnya kayak sekarang terjadi COVID-19 kan nggak ada yang tahu kan sebenarnya. Atau misalnya tahun depan pemerintah dengar katanya pemerintah mau menerapkan kebijakan apa, nah itu kan sebenarnya change. Jadi informasinya kita kumpulin dulu. Jadi yang pertama setelah kita tentukan objektifnya apa, yang kedua itu sebenarnya kita kumpulin dulu data, fakta, dan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian step ketiganya itu adalah ideation. Jadi kalau misalnya kita mau ngeluarin ide gitu kan, jadi nggak serta-merta, oh gue mau pengen ini aja, kenapa? Wangsitnya gitu, kan nggak gitu kan. Tapi ideation itu biasanya kita ngumpulin tim. Kalau di kita ya, di internal kita ngumpulin tim, kemudian kita bagiin gitu loh. Maksudnya dari selama ini, nih gue tuh punya objektif ini satu gitu kan. Kemudian data yang gue dapat ini kalian baca dulu semua, baru nanti kita kumpul lagi, keluarin ide masing-masing gitu. Jadi nanti ide yang keluar dari berbagai orang di tim itu, ntar kita list semua idenya. Tapi mereka harus baca brief sama baca insight dulu ya. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba keluar ide tapi nggak punya dasar. Jadi maksudnya nggak berarti semua ide itu harus dieksekusi, kan nggak mungkin juga ya. Kita terbatas pada ruang dan waktu juga kan, sama sumber daya sih yang paling penting gitu. Jadi biasanya dibahas lagi si ide-ide tersebut gitu. Jadi untuk memunculkan ide utama yang akan dieksekusi sama kita gitu. Jadi misalnya nih kayak tadi kan objektifnya itu kan mau nge-reduce karyawan dan increase sales misalnya. Nah, dari data dan fakta yang kita temuin, data fakta itu kan bisa macam-macam ya. Bisa kita searching internet, bisa juga kita jalan-jalan, misalnya kalau yang dulu jalan-jalan bisa ke luar negeri atau ke dalam negeri kan, ke kompetitor kita lah gitu. Jadi waktu itu kita sempat punya ide karena kita lihat untuk nge-reduce karyawan itu kan sebenarnya ada beberapa opsi lah gitu. Ada beberapa opsi, misalnya kita rubah nih, akhirnya ada keluar ide, kita rubah sistemnya itu adalah prasmanan misalnya. Prasmanan tuh misalnya kayak siapa kalau saya boleh sebut brand tuh kayak Marugame Udon atau Hokben, itu kan dia sistemnya kita datang ngambil nampan gitu kan, terus kita tunjuk kita mau itu gitu kan, itu kemudian sampai ke kasir, kemudian baru bayar. Nah kalau dulu kan di bakso bujangan sistemnya nggak seperti itu, tapi sistemnya jadi ketika orang duduk, si waiternya nyamperin nyatet pesanan kan gitu. Jadi nanti waiternya pergi nyiapin, kemudian nanti pesanannya baru dianterin. Nah
Itu ide-idenya, salah satunya prasmanan. Kemudian yang kedua, waktu itu kita kalau sering nonton film Korea pasti ngeh gitu, di beberapa kafe itu kan suka pakai yang sistem pager ya, belanja, kemudian kita dikasih pager, terus pagernya nanti bunyi kan, nah kita ambil. Nah idenya itu dua itu, ada prasmanan, ada pakai sistem pager, gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke step yang keempat adalah validation. Jadi yang pertama objektif, yang kedua insight, data fakta, yang ketiga itu ideation, yang keempat itu validation. Jadi dari semua ide yang ada, kita udah pilih beberapa, nah kemudian kita validation. Maksudnya validation itu apa sih? Jadi setelah kita pilih, misalkan kita pilih tapi satu kalau bisa, jadi jangan beragam ya. Atau kalaupun beragam, kita kecilin skalanya. Jadi misalnya kalau waktu itu sih yang terjadi, kita coba sistem pager di satu outlet, kemudian kita coba sistem prasmanan juga di satu outlet. Jadi yang satu bakso bujangan, yang satu abnormal. Kalau dulu seperti itu, gitu. Jadi kita cobain di outlet yang baru, tapi yang baru buka ya, jangan yang lama terus dikurangin karyawannya gitu. Tapi kita pas coba buka yang baru, kita coba sistem itu, gitu. Jadi akhirnya kita eksekusi idenya itu dalam skala terbatas, satu outlet aja gitu. Jadi jangan langsung kita punya berapa 80 outlet, ya udah besok ganti 80 ya, jangan gitu. Tapi satu dulu gitu kan, satu dulu. Kenapa? Karena kan kita harus validasi dulu ya. Maksudnya karena kan satu ide yang dieksekusi itu bisa berhasil, bisa gagal kan sebenarnya. Jadi akhirnya kita coba eksekusi di satu tempat dulu gitu kan. Kemudian jangan lupa juga waktu itu kita harus tentuin ukurannya apa, kemudian sama target waktunya. Jadi harus ada periode waktu trial lah kalau kita nyebutnya. Kita periode waktunya trial kan. Gitu. Jadi waktu itu memang kita cobain, kita trial gitu. Contoh apa sih? Contoh salah satu yang pernah kita lakukan juga sebenarnya waktu itu di abnormal sih, kita trial menu baru waktu itu namanya telur kecap viral. Gitu. Waktu itu sempat dibully sih. Tapi sebenarnya itu memang sengaja biar diomongin gitu. Nah, kemudian yang kelima, jadi tadi udah satunya objektif, duanya insight, tiganya ideation, keempat kan validation. Nah, yang kelima itu sebenarnya adalah execution. Maksudnya execution gini, jadi ketika si ide yang sudah tadi divalidasi, misalnya kita terapkan misalnya gitu ya, oh 2 minggu atau sebulan, kemudian kan kita akan ukur hasilnya ya. Setelah kita ukur hasilnya itu kan yang terjadi itu adalah either dia berhasil. Kalau berhasil itu berarti kita akan replika di semua tempat, atau sebenarnya idenya jelek gitu. Idenya jelek, oh ya kalau jelek buang aja, nggak usah diterusin berarti kan. Jadi ide yang tervalidasi di sampling yang kecil tadi itu bisa diterapkan ke semua cabang akhirnya kan. Dan ide itu berarti kan udah jadi solusi objektif yang pertama di atas tadi. Jadi kayak apa? Kayak tadi ya misalnya pas kita cerita tentang si abnormal pernah bikin telur kecap viral, itu waktu itu kita coba cuma di 3 cabang sih sebenarnya, di Bandung semua. Nah ketika dia jadi omongan heboh, terus kita memang waktu itu sengaja kita turunin harganya, karena kan dibully mahal, telur kecap kok mahal banget gitu. Akhirnya kita turunin, kita ganti namanya dari telur kecap Bunda, katanya disubsidi sama Bunda, ceritanya gitu. Nah abis itu baru kita replika ke semua cabang, karena kan sudah terbukti cukup works ya gitu kan. Nah jadi ketika kita eksekusi itu jangan lupa siapin juga SOP-nya gitu, karena kan kalau tergantung cabangnya berapa ya gitu. Tapi kalau cabangnya udah 100 atau 50 kan nggak mungkin kita kirim satu orang untuk training di semua cabang. Tapi gimana caranya agar mereka itu baca SOP ngerti. Jadi SOP-nya harus dilampirin, walaupun akan jauh lebih baik sebenarnya ada yang training sih. Baru yang step terakhirnya itu adalah evaluation and feedback. Jadi maksudnya setelah kita ada pengukuran, gitu kan, ada pengukuran, pasti setelah ada pengukuran kita akan ada perbaikan-perbaikan kecil biasanya. Jadi feedback, perbaikan, atau misalnya ya memang kalau nggak works ya hilangin aja si program yang tadi gitu. Jadi setelah kita coba tadi, sebenarnya kan tadi objektif tujuan kita pertama itu kan sebenarnya ngurangin SDM ya, gitu. Nah kalau dilihat di beberapa cabang bakso bujangan yang baru, itu kan sebenarnya sistemnya udah prasmanan semua. Jadi kalau sistem prasmanan itu kan karyawannya itu nggak perlu sebanyak yang dulu. Jadi jumlah karyawannya itu, jadi ibaratnya bisa dibilang
sebenarnya programnya, idenya itu berhasil untuk ngurangin jumlah karyawan gitu. Kemudian kita sama yang sistem pager itu juga sama, ngurangin jumlah karyawan, karena kan karyawannya nggak perlu banyak nganterin, tapi konsumen yang datang untuk ngambil. Bahkan kalau yang di sistem prasmanannya si bakso bujangan itu bahkan naikin profit sampai sekian %. Kenapa? Orang lapar mata kan gitu. Jadi pas lagi geser-geser, kayaknya enak, ambil, toto pas sampai ujung kok mahal ya. Kok jadi banyak kayak gue makannya gitu. Tapi maksudnya apa ya? Jadi dari semua problemnya itu kan kita ngurangin karyawan kan sebenarnya, tapi nggak mau ngurangin sales. Tapi akhirnya malah ujung-ujungnya malah naikin sales, karena ternyata psikologi orang itu kalau diliatin makanan yang banyak depan matanya itu kan lapar mata pengen jadinya gitu. Dan kalau yang sistem pager, selain ngurangin karyawan, tetap kelihatan keren nggak sih gitu, karena mungkin belum banyak kan yang pakai itu kan ya gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, berarti itu ya kayak 6 step yang harus sebenarnya kita lewatin, dan waktunya tuh nggak lama dan banyak trial error yang kita lakukan ya selama 6 step yang harus kita lakukan itu. Ya. Nah, Kak Sarita, ini udah banyak nih teman-teman yang di rumah mau nanya ke Kakak langsung. Boleh ya. Pertama, dari Anon, Kak Sarita, untuk yang baru mulai bisnis kuliner, prefer langsung buka cabang banyak atau satu dulu lalu dievaluasi? Kira-kira gimana, Kak? Nah, kalau ngomongin bisnis kuliner, itu kan sebenarnya juga banyak hal ya faktor-faktornya gitu. Jadi saya sih nggak bisa bilang, satu dulu aja atau langsung banyak dulu atau gimana gitu. Sebenarnya tergantung gitu. Kalau misalnya kita konsepnya bener-bener new banget, maksudnya nggak banyak orang yang baru buka, ini kan ada plus minusnya ya gitu. Kalau kita start small, kalau saya sih dulu start small ya, sebenarnya start small, tapi hati-hati aja gitu di sana, karena pada saat kita start small, kita harus udah mikirin juga step selanjutnya gitu. Jadi nggak bisa misalnya, saya start small, terus ya udahlah gini-gini dulu aja, itu juga nggak bisa gitu. Jadi kita harus susun dulu sih planningnya itu sampai misalnya 2-3 tahun ke depan, paling pendek 3 tahun lah. Kalau mau dipanjangin lebih bagus 5-10 tahun lebih bagus, tapi 2-3 tahun itu kita harus udah bikin forecastingnya. Kenapa? Karena kan kalau yang namanya bisnis kuliner itu kan mudah dimasuki ya sama banyak orang. Kayak dulu ya, waktu saya bikin nasi goreng rempah mafia sama abnormal aja, itu kan dalam waktu sebulan itu mitunya itu udah banyak banget gitu di mana-mana gitu. Kalau kita nggak bergerak dengan cepat gitu, maksudnya memikirkan ekspansinya banyak, itu kan akan tergilas sama orang yang punya modal. At the end seperti itu gitu. Jadi ini sih sebenarnya pilihan, karena kuliner juga sebenarnya bisnis kuliner itu sebenarnya kan nggak harus jadi banyak cabang. Itu sih. Ini yang saya pelajari juga ya sejalan dengan waktu ya. Maksudnya kalau dulu kan saya selalu punya ambisi, berarti kita harus gede, kita harus hadir di semua lokasi di Indonesia kan gitu ya. Tapi balik lagi sekarang tergantung gitu, karena kalau kita lihat, let's say misalnya ginilah, kalau kayak di Bandung misalnya, di Bandung siapa sih yang nggak kenal Kartika Sari gitu, tapi Kartika Sari nggak buka cabang di mana-mana, dia di Bandung doang. Tapi kalau kita tanya, terus bisnis dia bagus nggak sih di Bandung doang? Ya buktinya dia survive udah berapa puluh tahun ya, gitu kan. Gitu. Dan mungkin ada bisnis-bisnis lain juga yang jadi raja lokal misalnya, and it's fine, itu kan pilihan juga ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau ditanya baiknya langsung buka cabang banyak atau satu dulu, saya nggak bisa jawab yang mana yang lebih baik, karena semuanya itu tergantung kondisi yang ada di masing-masing orang sih, masing-masing orang, sama di kondisi persaingan yang ada di tempat itu. Gitu maksudnya, tapi pertimbangannya seperti itu ya, maksudnya kalau kita mau, kalau misalnya konsep bisnis kita cukup unik gitu, tapi mudah ditiru, ya kita harus siap-siap dengan inovasi yang lebih gila lagi di satu titik lokasi itu. Tapi nggak melulu juga harus benar-benar hadir di banyak tempat gitu kan. Jadi tergantung dari model bisnisnya kayak apa. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis dari cuma 1-2 cabang, kemudian loncat 5, kemudian loncat 10, kemudian loncat 20, itu kan udah beda-beda lagi. Ada permasalahan baru yang namanya SCM, supply chain management di situ. Gitu. Jadi
Ya itu sih jawabannya. Jadi mungkin nggak bisa bilang mana yang lebih bagus gitu. Tapi kalau mau start small, nggak ada salahnya juga sih start small gitu. Tapi jangan lupa harus disusun planningnya. Yang penting planningnya kayak udah Ya, tersusun baik dari awal gitu ya. iya. Oke, next questions nih. Terkait tadi mencari data, gimana sih cara survei atau cari data ketika ingin membuka bisnis? Dan ada nggak sih tips and triknya? Mengingat mencari data kan pasti nggak mudah, Kak. Itu gimana tuh, Kak? Kalau mau buka bisnis, nah sebenarnya sih kalau dulu yang kita kerjain itu kan sebenarnya tadi yang saya bagi dua tadi ya, ada desk research, ada field research gitu. Kalau data yang sifatnya bisa di-googling di internet rasanya sih udah cukup banyak ya gitu. Tergantung datanya data apa dulu. Kalau datanya populasi di sebuah lokasi ya mungkin harus mintanya ke BPS gitu kan. Tapi kalau misalnya jumlah millennials di Indonesia itu kan ada sih di internet, emang harus dicari aja gitu kan. Tapi kalau misalnya datanya maksud saya tuh makanya datanya data apa dulu gitu. Datanya apakah bentuknya data konsumen, jumlah, demografis, psikografis, atau apa dulu gitu kan. Kalau misalnya demografis itu biasanya sih bisa cari di BPS, biasanya ada gitu. Tapi kalau bentuknya psikografis itu kayaknya kita harus turun sendiri sih, nyari-nyari di lapangan apa sih benar-benar pengamatan gitu. Karena kan kalau baru mulai bisnis kan gitu. Kalau baru mulai bisnis kayaknya kitanya juga harus banyak bergaul gitu, karena biasanya bergaul itu maksudnya masuk di komunitas, karena biasanya mereka kalau kita punya circle pebisnis biasanya mereka akan sharing data sih gitu. Yang terjadi seperti itu, sharing data misalnya gue punya misalnya data, gue punya supplier nih, gue kenalin deh, bisa kayak gitu. Karena kayak di community-nya Foodies, kalau saya lihat kan saya juga mantau ya, ada di grup Telegramnya, mereka punya grup Telegram sebenarnya. Nah itu juga mereka tuh sampai pada nanya-nanya, misalnya kayak, kalau beli daging di mana ya? Gitu kan. Kalau misalnya gue mau nyari sirup kemana ya? Sampai kayak gitu. Atau misalnya, kalau misalnya belanja belanja supplier bubuk-bubuk green tea gitu di mana ya? Nanya, tuh biasanya mereka nanya itu. Itu kan sebenarnya kan nggak tahu deh, mungkin yang dimaksud data kayak gitu bukan. Kalau saya kan mantau di grup Telegram itu memang pertanyaannya kayak gitu. Atau misalnya tahu nggak sih POS yang bagus kayak apa, ada nggak sih referensinya yang seperti itu, atau yang bagus yang udah dipakai sama teman-teman tuh apa aja. Pertanyaannya sih benar-benar teknis banget kayak gitu ya gitu. Jadi kan kalau kita mau mulai bisnis kan benar-benar mulainya kan nol banget. Jadi memang harus ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Bisa jadi kalau yang data berkaitan dengan kompetitor biasanya sih harus dicari sendiri gitu. Maksudnya nggak bisa nanya sama orang juga kan gitu. Masa nanya sama orang gitu kan, ya aneh dong gitu. Tapi bisa juga dicari sendiri, bisa dari desk research, misalnya kita cari dari akun Instagramnya, atau misalnya kita yang trial sendiri ke lokasi juga mungkin bisa, atau misalnya minta tim research yang turun juga bisa, macam-macam sih kalau misalnya soal nyari data ya gitu. Tapi ya yang harus dikerjain ya memang harus dicari data insight-nya, baru kita bisa mutusin kan. Berarti lebih ke kita banyak-banyakin dulu aja sumber datanya, kita banyak-banyak bergaul, terutama yang baru-baru mau buat bisnis ya kayak. Oke. Next jump to the next questions. Ini yang mungkin banyak ditanyakan sama teman-teman di rumah nih Kak. Terus ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dan sama pertanyaannya. Terkait dengan kondisi social distancing sekarang. Gimana sih kondisi abnormal dan bakso bujangan? Dan kira-kira strategi apa yang dipakai sama abnormal dan bakso bujangan untuk bisa survive, Kak? Sebenarnya sih ini kalau ngomongin tentang pandemik sekarang ya gitu, maksudnya kayaknya nggak ada bisnis kuliner yang nggak kena impact-nya, pasti semua kena impact-nya, pasti ini mah. Cuma mungkin kalau kuliner, karena kan orang-orang tuh kan himbauannya pemerintah itu kan kita social distancing sama di rumah aja kan masing-masing, dan orang-orang lebih cenderung pengen masak sendiri. Pasti kalau kena impact sih pasti kena. Kalau ditanya salesnya turun habis nggak? Iya sama-sama habis lah gitu kan. Nah tapi mungkin strategi yang dipakai itu ya pastinya survive aja gitu. Jadi kita mencoba bertahan lah gitu di tengah kondisi ini. Jadi kan banyak kan juga gerakan-gerakan yang mengendorse orang untuk ayo dong tetap
mesen gitu kan. Kenapa? Biar kita tetap bisa survive gitu kan. Macam-macam sih sebenarnya kalau yang dilakukan di outlet itu macam-macam gitu. Salah satunya mulai membangun apa ya, basic database lah, misalnya kayak mulai jemput bola, ibaratnya kita mulai bikin strateginya itu lebih ke gimana caranya kita tetap berjualan kan gitu. Walaupun memang secara volume mungkin nggak sebanyak biasanya, tapi kita tetap jualan, kita tetap masak lah gitu untuk orang-orang yang mungkin juga nggak semua orang juga dikaruniai bisa masak di rumah kan, atau anak kos gitu kan juga mungkin mereka juga nggak bisa masak gitu. Nah, untuk itulah kita kampanye itu adalah ya kita yang nyeduh, kalian yang mesen gitu kan. Kita yang masak, kalian yang mesen. Lebih banyaknya ke sana sih. Lebih kita ngedorongnya itu kan lebih ke delivery ya. Yang pasti sih kalau ngomong kita harus bertahan ya kita harus bertahan bareng-bareng sih sebenarnya kan gitu, karena semua kena dampaknya kok. Ada di beberapa tempat malah kita harus tutup ya mau nggak mau kan gitu, yang tempat yang ada orang terindikasi, padahal tetangganya doang sih, maksudnya beda rumah juga tapi kan satu area itu beda rumah, seberang punya sebelah bahkan gitu, tapi ya yang terjadi itu adalah satu area itu harus ditutup semua. Jadi ya yang pasti kita akan coba bertahan dulu aja kalau sekarang ya gitu. Oke, berarti memang sebenarnya semua orang itu akan terkena dampaknya ya. Iya. Makanya buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk tetap stay di rumah aja, karena semoga kondisi kita menjadi lebih baik dengan kita tetap menjaga di rumah, biar virusnya juga tidak tersebar dengan lebih luas gitu ya Kak ya. Iya. Maybe this is the last question Kak untuk sesi kita hari ini. Dari Anonymous. Kak, untuk expand dan inovasi bisnis kuliner dari Abnormal dan Bakso Bujangan itu sistemnya kemitraan atau franchise? Lebih baik mana sih, franchise atau kemitraan menurut Kakak? Inovasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk expand bisnis dari segi kuantitas? Nah, sebenarnya gini ya, ngejawab pertanyaannya mungkin lebih baik expand-nya pakai sistem kemitraan atau franchise itu sebenarnya mirip-mirip lah, cuma beda istilah aja. Mungkin pertanyaannya lebih ke mendingan sistem kemitraan atau misalnya sistemnya itu punya sendiri, mungkin itu kali maksudnya ya. Dari sisi inovasi seperti apa dilakukan untuk expand bisnis dari segi kuantitas. Iya, sebenarnya gini, saya nggak bisa jawab bahwa lebih bagus franchise atau lebih bagus punya sendiri ya sebenarnya ya, karena ini tuh kan sebenarnya trade off, pilihan. Kalau kita pakai sistem kemitraan itu kan artinya kita nge-license si brand kita, otomatis pastinya kita akan membuka banyak cabang itu dalam waktu cepat. Itu impact positifnya kalau kita kemitraan atau franchise gitu. Tapi kan sebenarnya efek lainnya itu adalah kita harus benar-benar kuat banget di SOP sama sistem yang kita bangun gitu, karena kan berkaitan dengan controlling bisnisnya ya gitu, karena kan brand itu kan sebenarnya dijaganya itu bukan cuma lewat komunikasi aja, tapi lewat operation yang ada di lapangan gitu kan. Jadi kedisiplinan operation itu yang paling penting kalau kita franchise atau kemitraan, karena pusat itu kan pengennya itu kan satu brand itu baik itu punya sendiri, punya pusat atau punya mitra, itu harusnya kan kualitasnya sama ya gitu. Itu kan sebenarnya kemitraan atau franchise yang bagus. Jadi konsumen itu harusnya nggak bisa bedain mana yang on outlet, mana yang punya mitra, harusnya seperti itu gitu. Jadi trade off-nya itu adalah bagusnya itu adalah kita bisa ekspansi dengan cepat memang gitu. Cuma trade off keduanya itu adalah di controlling-nya, yang kadang-kadang kalau misalnya kita belum siap sistem franchise-nya, itu bisa jadi justru berantakan gitu. Itu trade off-nya. Sama yang nggak kalah pentingnya itu adalah SCM sih, supply chain management. Artinya si bahan baku kita itu bisa nggak terdistribusi ke tempat-tempat yang kita mau buka kan. Kalau di seluruh Indonesia, let's say misalnya kayak di mana ya, misalnya kita kan di Pulau Jawa ya, misalnya loncat pulau lah di Sumatera gitu, itu kan ada ongkos distribusi barang yang harus kita bayar kan. Nah itu yang harus dipikirin dulu gitu kalau kita pakai sistem kemitraan. Nah satu sisi kalau misalnya kita buka dengan modal sendiri gitu, maksudnya dengan
punya cabang sendiri, semuanya milik pusat, nggak pakai mitra sama sekali gitu. Nah itu sebenarnya dari sistem controllingnya itu sebenarnya aman. Kenapa? Karena kita akan kontrol semuanya sendiri. Tapi memang trade-off kelemahannya itu adalah berarti kita akan ekspansinya itu lebih lambat dibandingkan dengan sistem kemitraan atau franchise. Jadi harus dipertimbangkan lagi aja gitu. Ataukah apakah kita mau ekspansinya itu dengan ngajak orang jual kemitraan atau franchise, atau misalnya kita buka sendiri semua. Itu harus dipikirin karena itu kan skenario keuangannya berbeda ya gitu. Oke, berarti tetap ada trade-off ya. Either kita mau pilih buka sendiri atau kita mau buka franchise, itu harus ada yang dipertimbangkan juga. Iya. Nah, karena barusan adalah pertanyaan terakhir, mungkin Kak Sarita ada nggak sih closing statement buat teman-teman yang sekarang ada di rumah? Halo teman-teman semua, gitu. Semoga si sesi saya kali ini semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua di rumah. Dan jangan lupa tetap support brand lokal Indonesia. Karena ayo kita sama-sama lah kita lawan COVID-19 ini bareng-bareng. Keep stay healthy, stay at home. Oke, thank you sekali lagi buat Kak Sarita atas kesempatan dan pengetahuan yang udah mau dibagikan ke kita semua. Sama-sama. Semoga apa yang kita diskusin hari ini bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman di rumah. Khususnya memberikan dampak yang positif buat Indonesia yang kita cintai ya Kak ya. Ya. Oke. Teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir sesi kita hari ini bareng sama Kak Sarita. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga teman-teman di rumah tetap diberikan kesehatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan jangan lupa untuk tetap stay di rumah aja sebagai kontribusi kita mengurangi dampak penyebaran dari COVID-19. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.